Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semuanya. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Noveri Lisbeth Timarpaung STMSC yang telah berkenan untuk menyaksikan presentasi kami. Kami dari kelompok 9 dengan materi pohon yang beranggotakan 1. Rizky Ananda dengan NIM 1907155606, 2. Fauzan Kamil dengan NIM 1907124127, 3. Salsabilah Aulia Rahman dengan NIM 1907110117, dan keempat Gisela Andini 1607124008. Berikut daftar materi dan pembagiannya. Materi pertama sampai dengan materi keempat akan disampaikan oleh Rizky Ananda, yaitu ialah definisi pohon, sifat-sifat pohon, pewarnaan pohon, kemudian pohon merentang, kemudian pohon berakar, kemudian terminologi pada pohon berakar. Selanjutnya materi 5-7 akan dijelaskan oleh Fauzan Kamil, ialah materinya adalah pohon berakar terurut, pohon emery, dan juga pohon biner. Selanjutnya ialah materi 8 sampai dengan materi 10 yang akan dijelaskan oleh Salsabilah Aulia Rahman dengan materi pohon ekspresi, pohon keputusan, dan pokode awalan. Dan yang terakhir ialah materi 11 sampai dengan materi 13 yang akan dijelaskan oleh Gisela Andini dengan materi kode Huffman, pohon pencarian, dan traversal pohon biner. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda dan dari kelompok 9 akan menjelaskan bab 9 tentang pohon, yaitu materi yang akan dibahas yaitu definisi pohon, sifat-sifat pohon, pewarnaan pohon, pohon merentang, pohon berakar, dan terminologi pada pohon berakar. Yang pertama itu merupakan definisi pohon. Pohon dalam bahasa Inggris atau lebih kita kenal dengan tree. Dalam pohon itu sebenarnya juga sama dengan graf, yaitu mempunyai titik dan sisi-sisinya. Tetapi lebih khusus, pohon adalah graf yang tak berarah, yang terhubung dan tidak sirkuit. Pada contohnya kita nampak di bawah, yaitu yang gambar pertama itu merupakan pohon karena titik-titiknya saling terhubung. Yang kedua itu pohon. Yang gambar ketiga ini bukanlah pohon karena dia memiliki sirkuit, yaitu A dengan F. Yang selanjutnya bukanlah pohon dikarenakan semua titiknya tidak tersambung. Contohnya misalkan himpunan S, A, B, C, D, E, F, G adalah himpunan anak kos yang sudah mengetahui tempat makan yang murah dan banyak. Semisal A sudah mendapatkan tempat makanan yang murah dan banyak, maka dia akan mengajak si B dan si C, dan itu terus dilanjutkan. Si B akan mengajak si D dan si E, si C akan mengajak si F dan si G, maka akan terbuat pohon itu sendiri. Yaitu yang pertama A sudah menemukan tempat makan dan si A ini mengajak B dan C, dan selanjutnya B mengajak D dengan E, sedangkan C mengajak F dengan G. Selanjutnya ada juga yang dikatakan pores. Pores adalah komponen pohon yang saling lepas atau graf yang tidak terhubung, tidak mengandung sirkuit. Pada setiap komponen dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Contoh di sini kita mempunyai 3 pohon. 3 pohon ini terhubung dan mereka disebut sebagai 3 hutan yang di dalamnya terdapat 3 pohon. Dengan teorema. Ada beberapa teorema dalam graf yang terkait dengan pohon. Di dalam pohon juga terdapat V dengan E. Adalah graf yang tidak berarah sederhana dan jumlah simpulnya adalah N. Graf yang sederhana adalah graf yang tidak ada sisi yang ganda dan jalur double. Itu adalah graf sederhana. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama adalah G dinyatakan adalah sebuah pohon. Dalam setiap G terhubung melalui satu lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki banyak sisi adalah M sama dengan N dikurang 1. Semisal ada 10 titik, maka 10 dikurang 1, maka sisanya adalah 9.
maka jumlah sisi tidak akan melebihi jumlah titik. Semisal titiknya 50, maka sisinya adalah 49. Selanjutnya, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki sisi seperti tadi, N dikurang 1. G tidak mengandung sirkuit. Apabila ditambah satu sisi, maka secara otomatis akan terbuat sirkuit. Jika jumlah sisi dan titik sama, itu akan membuat sebuah sirkuit. Yang terakhir adalah G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Selanjutnya yaitu pewarnaan pada pohon. Ditinjau dari graf, maka pohon itu mempunyai bilangan kromatis sebanyak 2 buah. Dengan kata lain, 2 buah warna sudah cukup untuk mewarnai simpul-simpul di pohon. Demikian sehingga tidak ada 2 buah simpul bertetangga yang memiliki warna sama. Pewarnaan pada pohon T dilakukan dengan cara berikut. 1. Peletakan warna sembarang pada sebuah simpul. Yang kedua itu peletakan warna kedua pada simpul yang bertetangga dengan warna yang pertama. Selanjutnya yaitu petakan warna pertama ke simpul yang bertetangga dengan simpul-simpul yang telah diberi warna kedua. Ulangi ini terus-menerus sampai semua telah diwarnai. Seperti contoh yaitu pada gambar G1 di samping, kita pilih warna kuning dan warna biru. Pertama kita simpulkan yaitu A dengan warna kuning, yaitu kita kasih warna tetangganya yaitu B dengan D dengan warna biru. Dan warna selanjutnya yaitu tetangga dari D, yaitu C, E, dan F dengan warna kuning. Maka akan terjadi A, C, E, dan F berwarna kuning, sedangkan B dengan D berwarna biru. Begitulah pewarnaan pada pohon. Yang selanjutnya adalah pohon merentang. Pohon merentang atau dalam bahasa Inggrisnya lebih kita kenal dengan spanning tree adalah pohon merentang dari graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memunculkan sirkuit dalam graf. Semisal yang ini adalah graf G. Cara untuk membuat pohon merentangnya adalah keempat titik yang pada G ini harus terdapat juga padanya, tapi dengan syarat tidak boleh membuat sebuah sirkuit. Dengan titik ini T1 kita mempunyai 4 titik, T2 4 titik juga, T3 dan T4. Mereka tidak ada yang membentuk sebuah sirkuit, itu adalah syaratnya. Selanjutnya, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikitnya 1 buah pohon merentang. Graf tidak terhubung dengan komponen K mempunyai buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Contoh jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan sebuah kota sehingga tiap kota terhubung satu sama lain. Protean atau routing pesan pada jaringan komputer. Pada jaringan komputer biasanya kita lebih mengenal tentang router, yaitu di mana setiap internet itu saling terhubung menggunakan router. Misalnya yang ini A, bagaimana kita mendapatkan jalur seminimum mungkin, yaitu B. Selanjutnya ialah pohon merentang minimum. Dalam graf yang terhubung mungkin mempunyai lebih dari 1 pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan sebagai pohon merentang minimum, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal minimum spanning tree. Yaitu semisal di sini ada sebuah graf bagaimana cara kita mendapatkan pohon merentang minimum menjadi seperti di samping. Ada 2 algoritma yang akan kita temui nanti. Yang pertama yaitu algoritma Prim. Dalam algoritma Prim ini ada beberapa langkah, yaitu 1. Ambil sisi graf G yang berbobot minimum dan masukkan ke dalam T. Pilih sisi U atau UF yang mempunyai bobot minimum dan bersisi dengan simpul di T. Tetapi UV tidak boleh membentuk sebuah sirkuit di T. Masukkan UV ke dalam T dan ulangi langkah-langkah tersebut sebanyak N dikurang 2 kali. Ya, beginilah contoh dari prosedur primnya.
ya 3 baris samping. Yang pertama kita lakukan ialah ambil sisi dari G yang berbobot minimum, kemudian masukkan dalam T, pilih sisi UF yang punya bobot minimum, dan tidak boleh membentuk sebuah sirkuit. Ulangi sebanyak M dikurang 2. Nah, semisal yang pertama kita ambil ya, itu sisi yang berbobot 10, yaitu sisi 1 dan 2, 2. Itu berbobot 10 dan kita buat 10. Dan selanjutnya kita pilih sisi mana yang lebih kecil lagi. Nah, di sini kita menemukan sisi 2,6, di mana sisi itu berbobot 25. Dan kemudian kita cari lagi. Di sini terdapat sisi 6, yaitu sisi 6 atau sisi 3,6 yang berbobot 15. Kemudian dari sisi itu kita lihat mana lagi titik yang paling kecil. Kemudian kita mendapatkan 4,6, di mana berbobot 20. Selanjutnya kita cari lagi, yaitu yang terakhir adalah sisi 3,5 yang sisinya berbobot 35. Maka pohon rentang minimum yang dihasilkan ialah 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 35 adalah 105. Yang menarik dari spanning tree ini atau pohon merentang ini adalah bobot merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang berbobot sama. Misal pada contoh berikut. Dari graf di atas kita dapat menghasilkan 3 buah pohon merentang minimum. Dikarenakan jumlahnya sama. Yang kita pilih sisi yang paling kecil dulu. Semisal di sini kita dapat mengambil sisi BF, yaitu sisi BF, sisi KL, dan sisi CD. Tergantung dari mana kita mengambilnya pertama. Dan cara yang kedua itu ialah algoritma Krusal. Ada beberapa langkah dalam algoritma Krusal. Yang pertama ini adalah pralangkah, ya, di mana sisi-sisi dalam graf itu harus kita urutkan berdasarkan bobotnya dari yang kecil sampai yang terbesar. Kemudian T masih kosong. Kemudian pilih sisi UF yang berbobot minimum dan tidak membentuk sebuah sirkuit di T. Tambahkan U dan V ke dalam T. Ulangi langkah itu sebanyak N dikurang 1 kali. Seperti contoh pada ini kita ambil graf yang tadi. Kita tuliskan berapa sisi dan bobotnya, yaitu dari yang paling ringan sampai hingga yang paling berat. Yang pertama yaitu 1,2 yang berbobot 10, 3,6 berbobot 15, 4,6 berbobot 20, 2,6 berbobot 25, 1,4 berbobot 30, 3,5 yang berbobot 35, 2,5 yang berbobot 40, 1,5 yang berbobot 45, 2,3 yang berbobot 50, dan 5,6 yang berbobot 55. Langkah pertama adalah kita masukkan di semua sisi itu. Dan kita pilih yang paling kecil. Yang pertama yaitu 1, 2 yang berbobot 10. Kemudian yang kedua kita pilih sisi 3,6 dan akan membentuk sebuah urutan merentang seperti samping. Kemudian kita pilih 4,6 yang berbobot 20. Maka akan menghasilkan seperti samping 2,6. Di sini 1,4 ditolak karena nantinya akan membuat sebuah sirkuit. Dan yang terakhir yaitu 3,5. Maka pohon merentang yang minimum yang dihasilkan adalah 10, 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35 sama dengan 105. Sama seperti hasil seperti algoritma print tadi. Yang materi selanjutnya adalah pohon. Pohon memiliki akar dan rootnya. Pohon yang satu buah simpulnya dilakukan sebagai akar dan sisa-sisanya diberikan arahan sehingga menjadi graf berarah, dinamakan pohon berakar atau dalam bahasa Inggrisnya adalah root tree. Pada gambar di bawah, root ialah yang A. Pohon yang memiliki akar berarti pusatnya ke bawah. Anak panah ini dalam ini anak panahnya boleh dihilangkan. Ini dikatakan root tree atau pohon yang berakar. Pohon berakar
ini bisa dibuat dari sembarangan pohon. Terus kita ambil salah satu titiknya sebagai root. Sekarang yang titik ini kita ambil B, maka B nya akan menjadi seperti ini, dan otomatis B akan menjadi rootnya. Atau E yang kita ambil, maka E akan menjadi rootnya. Tinggal pilih saja siapa yang ingin dijadikan sebagai pusat. Selanjutnya adalah terminologi pada pohon berakar. Yang dimaksud terminologi pada pohon berakar yaitu adalah simpul-simpul pada pohon yang diberikan label untuk mengacu simpul mana yang dimaksud. Di bawah ini telah didaftarkan terminologi yang penting pada pohon-pohon berakar. Yang pertama yaitu child atau children, dan orang tua atau parent. Semisal di sini B, C, dan D merupakan anak dari A, dan A merupakan orang tua dari B dan C. B merupakan orang tua dari E dan F, dan E dan F merupakan anak dari B. Selanjutnya ialah lintasan atau dikenal sebagai paths. Lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Panjang lintasan itu adalah 3. Kita menghitung panjang lintasan dari sisinya, yaitu sisi AB, BE, dan EJ. Selanjutnya adalah saudara kandung atau sibling. Di sini merupakan saudara kandung. Di sini yang dimaksud adalah titik yang orang tuanya sama. Misal E dan F adalah saudara kandung, tetapi G bukan saudara kandung dari F karena orang tua mereka tidak sama. Selanjutnya H, I, dan J merupakan saudara kandung dari saudara kandung, tapi K bukan saudara kandung dari J karena mereka berbeda orang tua. Yang selanjutnya adalah upah pohon atau subtree. Dalam graf juga ada upah graf. Dalam pohon ini upah pohon yang merupakan potongan dari pohon. Misalnya seperti ini. Jika dahan akar pohon itu dipotong, maka itu dinamakan upah pohon. Selanjutnya ada juga derajat atau degree. Derajat sebuah simbol adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simbol tersebut. Misalnya derajat 3 adalah A, derajat A adalah 3 dan derajat B adalah 2. Yang dimaksud di sini adalah A memiliki 3 anak, yaitu B, C, dan D. Maka dari itu A memiliki derajat sebanyak 3. Selanjutnya D mempunyai derajat 1, yang artinya di sini D hanya mempunyai anak 1, dan C adalah derajatnya 0. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Jadi derajat pohon di bawah adalah 3. Kemudian adalah daun atau leaf. Simpul yang derajat 0 atau tidak mempunyai anak itu disebut dengan daun. Dalam contoh simpul ini seperti H, I, J, F, C, I, dan M. Selanjutnya adalah simpul dalam. Simpul dalam adalah simpul yang mempunyai anak yang disebut simpul dalam. Contohnya ialah B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam. Yang selanjutnya aras atau level atau tingkatan. Sama seperti namanya, level atau tingkatan. Pada gambar di sini kita lihat ada 4 tingkatan. Dan tingkatan yang pertama itu akan kita mulai dengan angka 0. Yang selanjutnya adalah tinggi, height atau kedalaman, yaitu depth. Aras maksimum dari suatu pohon disebut sebagai tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Jadi aras pohon di atas mempunyai jumlah sebanyak 4. Ya, begitu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fauzan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Kamil dengan NIM 1907124127.
Teknik Informatika kelas A. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelima, 6, dan 7. Di mana materi kelima yaitu pohon berakar terurut, materi keenam pohon emery, dan materi ketujuh yaitu pohon binar. Oke, pertama kali saya akan membahas mengenai pohon berakar terurut. Sebelumnya saya akan membandingkan dulu itu pengertian dari pohon berakar terurut atau ordered tree dengan pohon berakar atau rooted tree. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, pohon berakar atau rooted tree adalah pohon yang sebuah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar. Sedangkan pohon berakar terurut atau ordered tree adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Pada pohon berakar terurut, urutan anak-anak dari simpul dalam dispesifikasikan atau dibaca dari kiri ke kanan. Oke, selanjutnya contoh pohon berakar terurut. Kita lihat pada gambar ini, pada gambar A dan juga pada gambar B, merupakan pohon berakar yang sama tetapi berbeda sebagai pohon terurut. Pada gambar A ini, urutan simpul satunya ialah 2, 3, dan 4. Sedangkan pada gambar B ini, urutan simpul satunya ialah 3, 4, dan 2. Oke, selanjutnya ialah pada materi keenam yaitu pohon emery. Pohon emery adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M buah anak, di mana M ini ialah jumlah simpul cabang pohon berakar. Jika M sama dengan 2, maka ia disebut pohon binar. Pohon emery dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pohon penuh, dan yang kedua yaitu pohon tidak penuh. Selanjutnya, fungsi dari pohon emery. Yang pertama yaitu digunakan sebagai model yang mempresentasikan suatu struktur. Kemudian yang kedua digunakan untuk penurunan kalimat dalam bidang bahasa. Yang ketiga digunakan untuk direktori arsip di dalam komputer. Yang keempat digunakan untuk struktur organisasi. Yang kelima untuk silsilah keluarga dalam bidang genetika. Yang keenam struktur bab atau daftar isi di dalam buku. Yang ketujuh bagan pertandingan antara beberapa tim olahraga, dan masih banyak fungsi-fungsi dari pohon emery yang lainnya. Oke, kita masuk kepada contoh pohon emery. Yang pertama yaitu pohon tree-ery. Kita lihat pada gambar yang di bawah ini. Ini merupakan struktur direktori arsip di dalam sistem operasi Windows dengan pohon tree-ery. Tetapi pembacaannya tidak terurut, boleh dibaca dari mana saja. Sebelumnya 3 ini atau tree ini kita dapatkan dari M-nya pohon emery ini. Nah, untuk mendapatkan 3 atau M-nya pohon emery ini, kita bisa melihat pada jumlah anak-anak dari simpul cabang pohon berakarnya. Nah, simpul cabang pohon berakarnya dari gambar ini ialah lokal disk C atau yang C ini. Dia mempunyai 3 buah anak, yaitu My Document, Program Files, dan juga Windows. Oleh karena itu, dia diberi nama tree-ery. Oke, yang selanjutnya ialah contoh yang kedua, pohon tree-ery juga. Tetapi ini merupakan contoh penomoran bab. Ini merupakan pohon tree-ery dan juga merupakan pohon berakar terurut, karena urutan anaknya penting dan pembacaannya dimulai dari kiri ke kanan. Nah, konsepnya sama seperti tadi. 3 ini kita dapatkan dari jumlah anak-anak dari simpul cabang pohon berakarnya, yaitu ada ini cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Oleh karena itu dia di sini disebut atau dituliskan sebagai tree-ery. Oke, selanjutnya jenis-jenis pohon emery. Yang pertama yaitu pohon emery penuh. Pohon emery penuh adalah pohon yang setiap simpulnya tepat mempunyai M buah anak, dan pohon emery penuh dengan tinggi H
jumlah daunnya adalah M pangkat H. Gambar di atas adalah pohon trieri dengan jumlah daun M pangkat H sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, untuk mendapatkan M-nya ini sama seperti tadi, kita lihat jumlah anak dari simpul cabangnya. Ini adalah simpul cabangnya, simpul cabang pohon berakarnya, dan ini adalah jumlah anak dari simpul cabang pohon berakarnya, yaitu ada cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Maka kita dapatkan M-nya ialah 3. Kemudian kita mencari H-nya ini. Dari manakah datang H-nya ini? Nah, datang hanya ini pada cabang yang pertama, yaitu pada cabang pohon berakar yang pertamanya ini ialah disebut dengan aras 1, aras 0. Dan yang cabang yang keduanya ini, cabang yang ada di bawahnya ini atau tinggi atau levelnya ini disebut dengan aras 2 dan aras 1, dan di sini ialah aras 2. Ini adalah aras 0, aras 1, dan juga aras 2. Oleh karena itu, hanya ini ialah 2. Maka kita dapatkan jumlah daunnya ialah M pangkat H, atau 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jumlah seluruh simpul pada pohon M eri penuh ialah kita dapat menggunakan rumus. Sebelumnya, pada aras 0-nya ini, jumlah simpulnya yaitu ialah M pangkat 0 atau sama dengan 1. Aras 1-nya ialah jumlah simpulnya M pangkat 1. Aras 2-nya yaitu jumlah simpulnya M pangkat 2, dan begitu seterusnya. Nah, pada soalan berikut ini di samping ini ialah M-nya adalah 3 karena ini ya, karena cabangnya ada 1, 2, karena cabangnya ada 1, 2, dan 3. Nah, untuk rumusnya untuk mencari jumlah seluruh simpulnya gampang saja dengan cara menambahkan daripada jumlah simpul dari masing-masing arasnya. Di aras 0 itu kan ada di aras 0 ini ialah rumusnya M pangkat 0. Maka itu ialah 1. Maka M0-nya adalah 1. Dan pada aras 2 ini jumlah simpulnya ialah rumusnya M pangkat 1, yaitu 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 yaitu 3. Kemudian pada aras yang keduanya ini yaitu jumlah simpulnya M pangkat 2, yaitu 3 pangkat 2 atau 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, kita jumlahkan dari aras 0 ini ialah ada 3, ada 1. Aras 1 ini ada 3, 1 ditambah 3 ialah 4. Lalu di aras 2 ini ada 9. 4 ditambah 9 adalah 13. Nah, coba kita hitung pada pohon M eri penuh yang ada di samping ini. Kita hitung dari atas ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, cocok dengan rumus yang kita masukkan tadi. Atau rumusnya ini bisa menggunakan M pangkat H tambah 1 kurang 1 per M kurang 1. Kemudian jenis yang kedua dari pohon M eri yaitu pohon M eri tidak penuh. Kita lihat pada gambar ini, pohon M eri tidak penuh adalah pohon yang jumlah simpul cabang pohon berakarnya tidak tepat sama dengan banyak M buah anaknya. Kita lihat pada gambar ini, yaitu M-nya ya ada 3, yaitu cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Seharusnya di sini ialah ada 3 cabang juga, tetapi ini ada 2 cabang. Dan di sini tepat 3 cabang, tetapi di bawahnya hanya ada 2 cabang. Dan yang ketiga ini, cabang yang ketiga ini seharusnya 3, bukan 4 cabang. Oleh karena itu, dia disebut pohon M eri tidak penuh. Nah, untuk mencari jumlah seluruh simpulnya, yaitu dengan rumus ialah kurang dari M pangkat H tambah 1 kurang 1 per M kurang 1. Untuk materi selanjutnya ialah pohon biner. Pohon biner adalah pohon M eri dengan M-nya sama dengan 2.
Pohon biner adalah pohon yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak 2 buah anak. Anak pertama ialah anak kiri atau left child. Anak kedua disebut juga dengan anak kanan atau right child. Sedangkan akar anak kiri disebut dengan upa pohon kiri atau left subtree, dan akar anak kanan disebut dengan upa pohon kanan atau right subtree. Kemudian contoh daripada pohon biner ialah kita lihat pada gambar ini. Pohon biner kiri dan pohon biner kanan adalah 2 buah pohon biner yang berbeda. Padahal ini bentuknya sama, yaitu B dan D, dan ini juga B dan D pada simpulnya. Karena adanya perbedaan upa pohon kiri dan juga ada upa pohon kanan, maka pohon biner ini disebut dengan pohon biner. Maka pohon biner ini termasuk juga kepada pohon berakar terurut. Karena pohon berakar terurut adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Nah, di sini pada upa pohon kirinya ini ialah sama-sama B dengan B ke D, B simpul B dan simpul D. Pada upa pohon kanan ini juga pada simpul B dan simpul D, tetapi arahnya beda. Ini ialah upa pohon dengan arah yang ke kiri, dan ini adalah upa pohon dengan arah yang ke kanan. Kemudian contoh selanjutnya dari pohon biner ialah pohon condong. Karena M sama dengan 2 atau maksimal 2 buah anak simpul cabang, maka jika hanya ada 1 buah anak simpul cabang, pohon biner ini dinamakan pohon condong. Nah, pohon condong yang ke kiri ini disebut skew left, dan pohon condong yang ke kanan ini disebut skew right. Kemudian jenis-jenis pohon biner. Yang pertama yaitu pohon biner penuh atau full binary tree. Pohon biner penuh adalah pohon biner yang setiap simpulnya mempunyai tepat 2 buah anak kiri dan kanannya. Nah, contohnya pada pohon biner penuh di bawah ini adalah contoh pohon biner yang benar. Karena di sini ialah jumlah anak dari simpul cabang pohon berakarnya ialah ada 2, dan kemudian ke bawahnya ini ada 2 juga, sampai yang terakhirnya ini jumlah anak dari simpul cabang pohon berakarnya tetap 2 juga. Oleh karena itu dia disebut dengan pohon biner penuh atau full binary tree. Oke, kemudian ini adalah contoh pohon biner penuh, tetapi ini adalah contoh yang salah. Karena pohon biner penuh harus mempunyai aras yang sama, kemudian simpul pada aras bawahnya juga ini tidak ada. Jika kita ingin atau suatu pohon itu bisa dikatakan pohon biner penuh, maka dia harus memiliki aras yang sama, yaitu ini ada 3 di sini, seharusnya di sini di kanan ini juga harus ada 3 aras. Oke, kemudian pohon biner penuh dengan tinggi H memiliki jumlah daun sebanyak 2 pangkat H. Sedangkan jumlah seluruh simpulnya adalah, bisa kita cari dengan rumus yang itu ialah 2 di pangkat 0 tambah 2 di pangkat 1 tambah 2 di pangkat 2 sampai 2 pangkat H, atau 2 pangkat H tambah 1 kurang 1. Nah, ini kita menggunakan konsep aras. Ini kan aras 0, dan ini aras 1, aras 2, dan aras 3. Karena jumlah anak-anak dari simpul cabang pohon berakarnya 2, maka kita dapatkannya pula 2 yang di sini ya. Oleh karena itu 2 dipangkatkan dengan 0, dan 2 dipangkatkan dengan aras 1 atau 2 pangkat 1, dan 2 dipangkatkan dengan aras 2 atau 2 pangkat 2, dan yang terakhir ialah 2 dipangkatkan dengan 3, yaitu atau aras ketiga. Nah, coba kita jumlahkan. 2 pangkat 0 ini kan 1, 2 pangkat 1 ini adalah 2, 2 pangkat 2 ini adalah 4, dan 2 pangkat 3 ini adalah 8. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 15. Nah, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, kemudian ialah pohon biner seimbang atau balanced binary tree.
adalah pohon biner yang perbedaan tinggi antara upah pohon kiri dan upah pohon kanannya minimal 1. Pada pohon biner seimbang dengan tinggi H, semua daun berada pada aras H atau H kurang 1. Untuk membuat pohon seimbang, tinggi pohon secara keseluruhan harus dibuat seminimal mungkin, dengan cara arasnya harus mengandung jumlah simpul sebanyak mungkin. Nah, ini adalah contoh dari pohon biner seimbang. Nah, kita lihat pada gambar ini, batas minimal upah pohonnya ialah 1 atau tidak boleh 0 atau maksimalnya ialah 2. T1 dan T2 adalah pohon seimbang karena perbedaan upah pohon kanannya dan upah pohon kirinya tidak melebihi batas maksimal yaitu 1 dan 2 dan memiliki tingkatan yang sama. Nah, ini ars1, ars0, ars1, ars2 dan ars3. Dan di sini sebelah kanannya juga ars0, ars1, ars2 dan ars3 walaupun jumlah dari simpul anak-anak cabangnya itu ini cuma ada 1. Nah, untuk yang T3-nya ini bukan termasuk kepada pohon biner seimbang karena perbedaan upah pohon kiri dan upah pohon kanannya melebihi batas minimal yaitu 0 atau tidak ada dan tingkatannya juga tidak sama. Nah, ini upah pohonnya 0 ya. Seharusnya ini tidak boleh 0 atau minimalnya 1 atau maksimal 2. Nah, dari tingkatan atau level arasnya yaitu ini 0, sebelah kirinya 0, 1, 2 dan 3 dan sebelah kanannya cuman ada 1. Oleh karena itu pada contoh atau pada pohon T3 ini dia bukan merupakan pohon biner seimbang. Oke, pohon biner penuh sudah pasti pohon biner seimbang. Pohon biner seimbang belum tentu pohon biner penuh. Kita lihat pada contoh yang ini adalah contoh daripada pohon biner penuh. Jika dia merupakan pohon biner penuh, otomatis dia merupakan pohon biner seimbang. Dan tetapi jika dia pohon biner seimbang, belum tentu dia pohon biner penuh. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Salsabila Aulia Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Rahman, NIM 1907 110117 dari Teknik Informatika A, kelompok 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pohon. Pohon yang akan saya jelaskan yaitu tentang pohon keputusan, kode awalan, dan kode Huffman. Oke, yang pertama yang kita bahas yaitu tentang pohon keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Jadi, tiap simpul menyatakan keputusan dan daun menyatakan solusi. Mari kita lihat di contoh 1. Urutkan 3 buah bilangan A, B, dan C. Penyelesaiannya seperti berikut. A banding B ini merupakan solusi, sedangkan A banding B lebih besar dari B lebih besar dari C ini merupakan daun. Untuk mendapatkan hasil keputusan ini maka harus mencari solusinya terlebih dahulu. Dapat kita lihat di sini solusi yang pertama yaitu A banding B. Lalu kita membandingkan lagi karena A lebih besar dari B, maka kita membandingkan dengan C lagi. Kemudian sama dengan sebelah kanannya B banding C, karena B lebih besar dari A, tentu kita mencari perbandingannya dengan B banding C lagi. Berikut seterusnya, sehingga menghasilkan keputusan seperti berikut. A lebih besar dari B lebih besar dari C. Ini karena dilihat dari atas ini, kita melihat perhitungannya itu dari atas sini. Misalnya A ini A banding B, A lebih besar dari B,
yang ini A lebih besar dari B, yang ini B lebih besar dari C. Jadi kan kalau seperti ini jadinya A lebih besar dari B dan lebih besar daripada C. Begitu juga dengan A lebih besar dari C, lebih besar dari B. Kita lihat dari sini, A lebih besar dari B. Di sini juga A lebih besar dari B, dan di sini C lebih besar dari B. Karena A lebih besar dari B dan C lebih besar dari B, tentunya A lebih besar dari C, lebih besar dari B. Sama seperti ini, C lebih besar dari A lebih besar dari B, karena di sini A lebih besar dari B, di sini ya C lebih besar dari A, berarti C yang lebih besar dari B dan lebih besar dari A dan lebih besar dari B. Sama juga dengan ini, B lebih besar dari A lebih besar dari C, karena di sini B lebih besar dari C dan B lebih besar dari A, B lebih besar dari C, A lebih besar dari C. Jadi menghasilkan B lebih besar dari A lebih besar dari C. Sini juga sama juga dengan yang ini juga sama, maka keputusannya itu ada 6 untuk mengurutkan A, B, dan C. Mari kita lihat contoh kedua. Contoh keduanya soalnya itu diketahui 8 buah koin uang logam. 1 dari 8 koin itu ternyata palsu. Koin yang palsu mungkin lebih ringan atau lebih berat daripada koin yang asli. Misalkan tersedia sebuah timbangan neraca yang sangat teliti. Buatlah pohon keputusan untuk mencari uang palsu dengan cara menimbang paling banyak hanya 3 kali saja. Oke, kita lihat di penyelesaian contoh kedua. Di sini kita membandingkan AB banding CD. Di sini ini adalah simpul yang berupa solusi, sedangkan H, G, F, E, D, C, B, A ini merupakan daun karena dia merupakan keputusan. Bagaimana sih cara mencari keputusan itu? Cara mencari keputusan itu tentunya kita mencari solusi-solusi seperti berikut. Di sini kita membandingkan dulu AB dengan EF, juga membandingkan AB dengan EF, tetapi yang di sini ABCD-nya asli, sedangkan di sini EFG hanya asli, sedangkan palsu ada di antara A, B, C, D. Berikut seterusnya, lihat ini A banding G, A banding E, C banding E, A banding E, itu dilakukan untuk menghasilkan keputusan yang akan menentukan bagian mana yang palsu. Oke, kita lanjut selanjutnya, yaitu kode awalan. Kode awalan adalah himpunan kode, misalnya kode biner, sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota lain. Contohnya, himpunan 00001011011. Ini merupakan kode awalan. Yang sedangkan yang himpunan 10001000001 ini bukan kode awalan. Kenapa bukan kode awalan? Karena 00 yang di sini merupakan prefiks dari 0001 yang di sini, sehingga ini bukan kode awalan. Karena syarat dari kode awalan itu tidak boleh ada prefiks di antara sesama himpunannya. Selanjutnya, kode awalan itu mempunyai pohon biner yang bersesuaian. Sisi diberi label 0 atau 1. Pelabelan sisi harus taat asas, yakni sisi kiri diberi label 0, sedangkan sisi kanan diberi label 1 saja. Ini tergantung maunya yang mana. Bisa di 0 aja, 0 di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan, atau sebaliknya. Barisan sisi yang dilalui oleh lintasan dari akar ke daun menyatakan kode awalan. Kode awal ini ditulis pada daun. Jadi, bisa kita lihat apa sih kegunaan kode awalan. Kegunaannya untuk mengirim pesan pada komunikasi data.
Setiap karakter dalam pesan direpresentasikan dengan barisan angka 0 dan 1 untuk membutuhkan kode Huffman dalam pemampatan data. Untuk kode Huffman ini kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Jadi contoh dari kode awalan tadi adalah seperti ini. Yang tadi kan kita mencari yang tadi himpunan ini merupakan kode awalan. Jadi pohon binernya yaitu seperti ini. Ini 000 karena ini dibaca dari atas, karena cabang sebelah kiri kita beri angka 0, berarti di sini 000. Sedangkan yang 001 di sini 001 karena ada di cabang kiri kita memberi angka 1, jadi 001. Habis itu 01 di sini kanan 0, di sini kanan 1, kemudian 10 karena di sini 1 dan ini 0, dan 11 karena ada di cabang kanan 1. Berikut. Selanjutnya kode Huffman. Pemamparan data yang dilakukan dengan mengkodekan setiap karakter di dalam pesan atau di dalam arsip, dikodekan dengan kode yang lebih pendek. Apa sih itu pemampatan data? Pemampatan data adalah komunikasi data pesan yang dikirim berukuran besar, sehingga kalau besar kan mengakibatkan ruang penyimpanannya juga besar dan pengirimannya juga lambat, sehingga kita harus solusinya itu mengkodekan pesan atau isi dengan sesingkat mungkin. Dengan cara pemberian kode Huffman inilah untuk memperpendekkan kode-kode tersebut. Jadi sistem kode yang banyak digunakan adalah kode ASC, American Standard Code for Information Interchange. Dengan kode ASC, setiap karakter dikodekan dengan 8 bit binar. Kode ASC yang berikut, simbol A itu ketentuan kode ASC-nya sebagai berikut. BCD juga seperti berikut, ada A-nya misalnya 01000001, B01000010, C01000011, D01000100. Dengan mengikuti ketentuan perkodean di atas, string A, B, A, C, C, D, A direpresentasikan menjadi rangkaian bit seperti berikut, seperti yang ada di PPT ini. Jadi kita pelajari terlebih dahulu dasar dari kode Huffman. Sistem pengkodean ASC representasi 7 huruf membutuhkan 56 bit karena dari satu huruf itu ada 8 bit. Jadi 7 kali 8 adalah 56 bit, atau bisa juga 7 byte. Untuk meminimumkan jumlah bit itu, panjang kodenya itu harus diperpendek, terutama untuk karakter yang frekuensinya itu kemunculannya besar. Misalnya pada pesan A, B, A, C, C, D, A tadi kan kekerapan kemuncul A-nya tuh ada 2, yang di sini 1, 2, A2, A3. Jadi A itu munculnya 3 kali, kalau B itu munculnya 1 kali, C munculnya 2 kali, dan D itu munculnya sekali, sehingga dapat dibuat tabel sebagai berikut. Tabel kegerapan dan kode Huffman untuk string A, B, A, C, C, D, A sebagai berikut. A karena muncul 3 kali, maka peluangnya 3/7. Mengapa per 7? Karena jumlah semuanya munculnya ada 7 kali. Jadi dibuat 3/7. Ini kode Huffman-nya. Ini untuk mencari kode Huffman-nya akan dicari di slide selanjutnya. Dengan menggunakan kode Huffman di dalam tabel di atas, pesan A, B, A, C, C, D, A direpresentasikan menjadi rangkaian bit seperti berikut. Dengan menggunakan kode Huffman ini, jumlah bit yang dibutuhkan untuk string A, B, A, C, C, D, A tadi hanya 13 bit. Yang ini jadinya ini cuma 13 bit hitungannya.
Mengapa? Karena simbol yang sering muncul di dalam string direpresentasikan dengan kode yang lebih pendek daripada kode untuk simbol yang jarang muncul. Mengapa begitu? Kan coba kita lihat ya. A di sini munculnya 3 kali dan kode Huffman-nya itu menjadi pendek. Coba bandingkan dengan B yang hanya muncul sekali tetapi kode Huffman-nya lebih panjang. Maka oleh itu simbol yang sering muncul di dalam string direpresentasikan dengan kode yang lebih pendek daripada kode untuk simbol yang jarang muncul. Ini benar. Kode untuk setiap simbol tidak boleh merupakan awalan kode dari kode yang lain. Maksudnya itu nggak boleh ada prefix kode. Mengapa begitu? Sebab akan menimbulkan keraguan saat decoding. Decoding adalah saat mengembalikan kodenya itu ke seperti semula, dari kode Huffman kembali ke berbentuk teks. Selanjutnya, cara pembentukan kode Huffman. Kode Huffman dapat dibuat dengan membentuk pohon biner yang dinamakan pohon Huffman sebagai berikut. Yang pertama, pilih 2 simbol dengan peluang atau probability paling kecil sebagai child. Kemudian, kedua simbol tersebut dikombinasikan sebagai parent peluang penjumlahan dari kedua simbol tersebut. Misalnya, ini kan harus ada child sama parent. Apa sih child sama parent itu? Child itu merupakan anak dari parent. Untuk materi child dan parent ini sudah dijelaskan oleh teman saya di materi sebelumnya. Misalnya, kita lihat di string ABCDA tadi ada 2 simbol yang paling kecil, ialah B dan D. Mari kita lihat ya. B dan D. B dan D ini memiliki kekerapan munculnya hanya 1 kali. Jadi bisa kita jumlahkan peluangnya menjadi 1/7 ditambah 1/7 sama dengan 2/7 yang menghasilkan ini kombinasinya menjadi BD. Jadi BD itu menjadi 2/7. Peluang kode simbol baru ini berguna untuk yang diperhitungkan untuk selanjutnya. Mari kita lihat di sini kan tadi kita bilang BD-nya 2/7 karena B-nya 1/7 dan D-nya 1/7. Di sini jangan lupa untuk meletakkan di sebelah kiri 0 dan di sebelah kanan 1. Jadi ini selanjutnya yang ke B, yaitu pilih 2 simbol berikutnya termasuk simbol baru. Jangan kita lupakan simbol baru tadi, yaitu BD. Karena sudah dibilang sebelumnya, BD ini adalah simbol baru yang harus dijumlahkan diperhitungkan di selanjutnya gitu. Jadi simbol barunya itu yang mempunyai peluang terkecil sebagai child, kemudian kedua simbol tersebut dikombinasikan sebagai parent peluang penjumlahan dari kedua simbol tersebut. Jadi misalnya pada contoh tadi, 2 simbol tersebut ada C dan BD karena C tadi 3 paling kecil karena dia ada kekerapan munculnya ada 2. Jadilah kita simbol CBD, yaitu 2/7 ditambah 2/7 menjadi 4/7. Simbol baru ini juga berguna diperhitungkan dalam mencari simbol selanjutnya. Sebagai berikut, ini CBD-nya 4/7 karena perhitungan dari C 2/7 dan BD 2/7. 0, 1. Ini jangan dilupakan untuk meletakkan 0 dan 1 karena ini sangat penting untuk menentukan kode Huffman-nya. Yang selanjutnya itu C, prosedur yang sama dilakukan 2 simbol berikutnya yang mempunyai peluang terkecil sebagai child, kemudian kedua simbol tersebut dikombinasikan sebagai parent peluang penjumlahan dari kedua simbol tersebut. Misalnya pada contoh tadi, 2 simbol berikutnya yang mempunyai peluang terkecil yaitu A dan CBD.
Kombinasi dari simbol tersebut menghasilkan ACBD yang merupakan akar pohon Huffman dengan peluang 3/7 dan 4/7, yaitu menjadi 7/7. Mari kita lihat di sini. Jadi berikutlah pohon Huffman untuk pesan A, B, A, C, C, D, A. Sini jangan lupakan untuk meletakkan angka 0 dan 1 di setiap lintasannya. Daun pada pohon Huffman menyatakan simbol yang digunakan dalam teks dan pesan. Jadi daunnya itu ini, daun yang ini nih menyatakan simbol yang digunakan dalam teks atau pesan. Jadi kedua kode setiap simbol dengan memberi label 0 pada setiap cabang sisi kiri dan label 1 untuk setiap sisi kanan. Dengan membuat lintasan dari akar ke daun akan dihasilkan kode untuk setiap simbol. Pada contoh di atas sebagai berikut. Gini, kan A-nya 0 karena daun A-nya itu cuman melewati satu lintasan, yaitu 0. Sedangkan C itu melewati 2 lintasan, yaitu 1 dan 0. Sedangkan B melewati 3 lintasan, 1, 1 dan 0. Sehingga juga sama dengan D, dia melewati 3 lintasan, yaitu 1, 1 dan 1. Sehingga berikut kode Huffman-nya menjadi A itu 0, B itu 1, 1, 0, C itu 1, 0, D itu 1, 1, 1. Jika dari contoh di atas, simbol yang paling sering muncul memiliki kode dengan jumlah bit paling sedikit. Mari kita lihat. A itu tadi kekerapan munculnya ada 3 kali, sehingga dia kode bitnya itu lebih pendek daripada B yang munculnya cuman 1 kali. Lihat pula bahwa tidak ada simbol yang kodenya merupakan kode awalan untuk simbol lain. Dengan cara ini, kode yang diawali 0 dapat dipastikan adalah A, sedangkan kode yang diawali 1 mungkin B, C, atau D, yang harus diperiksa lagi dari bit-bit selanjutnya. Kode Huffman itu tidak bersifat unik, artinya kode untuk setiap karakter berbeda-beda pada setiap pesan bergantung pada kekerapan kemunculan karakter tersebut di dalam pesan. Selain itu, keputusan apakah suatu simbol pada pohon Huffman diletakkan di kiri atau di kanan juga menentukan kode yang dihasilkan, tetapi tidak mempengaruhi panjang kodenya. Contoh selanjutnya pada tabel ini. Berikut penyelesaiannya. Misalnya dengan melihat cara seperti yang tadi sudah dijelaskan, A, karena kita mencari dulu kekerapannya yang paling sedikit muncul, yang di sini yaitu I dan F. I itu memiliki 1 kekerapan dan F itu memiliki 4. Jadi kita kombinasikan dengan menambahinya. Jadi 1 ditambah itu berikut. Jadi begitu. Sama dengan cara seterusnya juga sama seperti itu, dijumlahin dari yang terkecil menjadi yang terbesar seperti ini. Kita lihat ini 1 ditambah 4 jadi 5/91, lalu HF juga ditambahin dengan 6 jadi 11 9/91, juga ditambah 11 tambah 12 menjadi 23 sama 1, jadi HFBD itu 23/91. Kemudian untuk di sisi selanjutnya ini GC ada 13, A ada 15/91 dijumlahin jadi 28 sehingga menghasilkan pohon Huffman seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Andini dari Teknik Informatika 16. Saya akan membahas tentang materi pohon, yaitu kode Huffman, pohon pencarian, dan traversal pohon biner.
di mana apa itu algoritma Huffman, yaitu algoritma Huffman yang paling terkenal untuk memproses atau mengompres teks, di mana teks merupakan sekumpulan data atau string untuk menjadi suatu kesatuan. Dalam komunikasi data, pesan atau message yang dikirim sering kali ukurannya sangat besar dan pengirimannya itu lama. Begitu juga dalam penyimpanan data arsip yang berukuran besar memakan waktu ruang yang besar. Dan masalah ini dapat diatasi dengan mengkodekan pesan atau isi arsip sesingkat mungkin, sehingga waktu pengiriman pesan juga relatif cepat dan ruang penyimpanan yang dibutuhkan juga sedikit. Cara pengkodean ini seperti ini disebut dengan pemampatan atau compression data, di mana pemampatan data dilakukan dengan mengkodekan setiap karakter di dalam pesan atau di dalam arsip yang dikodekan lebih pendek. Sistem kode yang banyak digunakan adalah kode ASCII. Pada setiap karakternya dikodekan dengan 8 bit binar. Bahwa dapat kita lihat di mana tabel ASCII 8 bit bisa kita lihat di samping ini. Dengan mengikuti kode pengkodean, misalnya kita membuat contohnya A, B, A, C, C, D, A, bisa direpresentasikan menjadi rangkaian bit, yaitu bisa kita lihat dari sini, yaitu 01, 0010, 100, dan seterusnya. Jadi sistem pengkodean ASCII ini representasinya 7 huruf, membutuhkan 7 kali 8 sama dengan 56 bit, di mana 56 bit ini bisa menjadi 7 byte. Untuk meminimumkannya, jumlah bit yang dibutuhkan, panjang kode untuk setiap karakter dapat memungkinkan diperpendek, terutama karakter atau frekuensi kemunculan besar. Contohnya misalnya kan A, B, A, C, C, D, A, kekerapannya kemunculannya A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 1, sehingga dapat dibuat tabel berikutnya. Cara pembentukan kode Huffman, yang pertama kita pilih 2 simbol dengan peluang atau probability yang paling kecil sebagai child, kemudian kedua simbol tadi dikombinasikan sebagai parent peluang penjumlahan dari kedua simbol. Yang kedua, pilih 2 simbol berikutnya termasuk simbol baru yang mempunyai peluang terkecil sebagai child, kemudian kedua simbol tersebut dikombinasikan sebagai parent peluang penjumlahan dari kedua simbol tersebut. Dan yang ketiga, prosedur yang sama dapat dilakukan dengan 2 simbol berikutnya dan mempunyai peluang terkecil sebagai child, kemudian simbol itu dikombinasikan sebagai parent peluang penjumlahan dari kedua simbol tersebut. Di sini kita bisa melihat tabel kekerapan pada kode Huffman yang tadinya A, B, C, D, di mana A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan D sama dengan 1. Jadi, dengan sistem pengkodean ASCII, representasi 7 huruf membutuhkan 7 kali 8 sama dengan 56 bit atau 7 byte. Rangkaiannya bisa kita lihat di samping bahwa kode Huffman itu diurutkan dari yang terkecil, yaitu B sama dengan 1, D sama dengan 1, C sama dengan 2, dan A sama dengan 3. Jadi menggunakan kode Huffman ini, jumlah yang dibutuhkan untuk string A, B, A, C, C, D, A hanya 13 bit. Simbol yang sering muncul di dalam string direpresentasikan dengan kode yang lebih pendek daripada kode yang untuk simbol yang jarang muncul. Kode untuk setiap simbol tidak boleh merupakan awalan kode yang lain, sebab akan menimbulkan keraguan atau ambigu dalam proses
pemulihan, yaitu mengubah kembali kode biner ke simbol asalnya. Karena itu kode Huffman adalah kode prefix, di mana bahwasanya pada gambar pohon Huffman untuk pesan A B A C C D A ini rangkaiannya adalah 011001011110 hanya 13 bit,